saya Dr. Gigi Karissa Grani. Like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih sudah boleh bergabung dalam Tarhib Ramadan ini. Alhamdulillah. Iya. Baik, ngomong-ngomong nih, Dokter Karissa nih Ramadan keberapa berpuasa nih? Insya Allah Ramadan ketiga, Pak Ustaz. Yang ketiga, Masya Allah ya, mudah-mudahan tambah barokah ya. Apa yang dirasakan oleh Dokter Karissa nih di Ramadan, menjelang Ramadan yang ketiga? Mungkin boleh di-share pengalaman di Ramadan pertamanya dulu kayak gimana sih? Karena sahabat semuanya, para pemirsa, beliau ini adalah seorang mu'alaf yang berarti baru berapa tahun nih, Dokter Karissa? Baru 2 tahun. 2 tahun ya, baru Maret 2020. baru 2 kali berarti Ramadan, sekarang yang ketiga. Nah, bagaimana perasaan seorang Dokter Karissa ketika memasuki bulan Ramadan pertama dulu? Oh iya, jadi waktu yang pertama itu masih sembunyi-sembunyi, Pak Ustadz. Jadinya memang itu ya, tetap makanya justru itu yang kalau ditanya yang paling berkesan justru yang di Ramadan pertama, karena memang saat itu saya masih sembunyi-sembunyi. Sebenarnya kalau di yang sebelumnya emang sering puasa juga gitu, jadi sebenarnya dari sisi puasanya nggak terlalu bermasalah, cuman yaitu dari sholatnya, dari ngajinya itu yang kalau kelihatan bisa rame lah waktu itu. Nah terus waktu itu saya cuman berdoa gitu ya sama Allah, ya Allah, sebelum ketahuan izinkan saya bisa khatam Al-Quran dulu gitu ya. Masya Allah ya, kayak nyontek aja ya, takut ketahuan ya. Iya. Waktu itu kan belum bisa bahasa Arabnya, jadi baca terjemahannya waktu itu, dan alhamdulillah Allah kabulkan gitu ya. Minggu ketiga bulan Ramadan itu alhamdulillah selesai gitu. Khatam membaca terjemahnya, Dokter Karissa? Iya, terjemahannya. Masya Allah, nih coba sebentar Dokter Karissa, saya sebentar nih, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah yang hadir hari ini ya, kalau Dokter Karissa 3 minggu menamatkan baca Quran terjemahnya, coba kita pernah nggak sih menamatkan baca terjemah Quran? Jangan-jangan nggak pernah ya. Oke, baik. Nah, setelah tahun pertama membaca di minggu ketiga ya sudah rampung, apa yang dirasakan saat menyelesaikan membaca Al-Quran? Ya, itu jadi waktu itu saya pikir saya akan menemukan suatu kejanggalan, suatu pertanyaan, suatu yang inkonsisten dan sebagainya gitu ya, kesalahan lah tadinya saya pikir gitu. Tapi saya baru menyadari itu nggak terasa waktu saya masuk juz 27, kok saya belum ketemu apa-apa ya, yang maksudnya yang biasanya yang bertentangan saya satu dengan yang lain ya, dan sebagainya. Betul, apakah malah bertentangan dan sebagainya, tapi yang ada tuh makin kayak dikuatkan, diyakinkan bahwa ini keputusan yang tepat, bahwa inatina indologi Islam gitu. Jadi itu yang saya terasa waktu saat itu, dan benar Allah kabulkan. Saya begitu selesai saya deg-degan itu, Pak Ustadz, wah bentar lagi ketahuan kayaknya. Dan benar 2 hari kemudian ketahuan. Betul, ketahuan ya. Oke, respon pertama apa yang dirasakan ketika ketahuan, Dok? Waktu itu ya udah, saya waktu itu hanya pikir saya sudah kembali ke tauhid, itu sudah luar biasa ya gitu. Benar-benar itu lebih dari apapun lah gitu ya. Jadi kalau sampai saya harus menghadapi tantangan apapun juga ya udah gitu. Waktu saat itu seperti itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan istiqomah ya, Dokter Karissa ya. Baik. Nah, terkait dengan Ramadan nih, Dok. Apa momentum atau perasaan yang paling berkesan ya bagi Dokter Karissa ketika sudah masuk Islam, ketika menjalani ibadah Ramadan? Ya. Mungkin yang pertama atau yang kedua, kan ada tadi ya, yang pertama tadi baca Quran, yang kedua atau kemudian juga terasa bedanya ya, walaupun saya bilang di sebelumnya juga sering melaksanakan puasa juga gitu, puasanya juga ada berbagai macam, tapi memang perbedaannya lumayan gitu ya. Ketika menyadari kalau dulu tuh nggak ada kayak wajib kan di bulan tertentu gitu, harus berapa lama gitu kan, tapi kalau di sini kan
wajib 1 bulan termasuk dalam rukun Islam. Yang ketiga ya setelah syahadat, sholat gitu kan, puasa gitu. Kemudian juga saya ngerasa betul tadi dikatakan Islam itu, kata Pak Yoyo kalau nggak salah tadinya di depan, Islam tuh detail banget ya gitu, sama kayak kata Pak Kiai, Pak Ustadz juga katakan kalaupun tadi walaupun wajib pun juga ada gitu ya. Kalau misalnya sakit, misalnya sedang ibu yang hamil, menyusui, atau orang lansia juga ada gitu ya solusi alternatifnya. Jadi yang saya lihat begitu luar biasanya, termasuk di Islam ini yang begitu, saya itu yang paling terasa gimana kita tuh terpacu untuk diajak selalu berpikir, menggunakan akal dan iman itu seimbang gitu ya, nggak hanya imannya saja tapi akalnya nggak dipakai, dan atau lebih mengedepankan akal tapi imannya juga enggak gitu. Jadi itu yang saya rasakan, di mana ternyata puasa itu nggak hanya tadi luar biasa ya pahalanya, spiritualnya lah, dari sisi spiritualnya, tapi ya karena latar belakang saya medis, waktu itu saya jadi pengen tahu gitu ya, kenapa sih kok disunahkan, diwajibkan untuk puasa hari Senin Kamis, sunnah puasa gitu ya. Jadi saya itu kenapa sih puasa ini, ada apa gitu, dan Masya Allah gitu ya, yang diwajibkan 14-15 abad lalu ternyata emang terbukti di sekarang bahwa yang tanda kutip diet ala Rasulullah ini tuh justru yang terbaik gitu ya, dimana ketika kita tadi kita makannya sedikit, kita lapar, itu justru tubuh kita itu fokus untuk memperbaiki diri, untuk regenerasi gitu. Sementara kalau kita terlalu banyak makan, mungkin kalau kita nggak ada perintah puasa, ya itu tadi malah tubuh akan sibuk untuk mengurai makanan, malah mungkin untuk memperbaiki dirinya juga jadi lupa gitu, nggak sempat gitu. Termasuk dalam spiritual ini, alhamdulillah Islam itu banyak memberikan jalan untuk kita dapat pahala, untuk kita menggugurkan dosa dan memperbaiki diri dan sebagainya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi pemirsa ini mulai Dokter Karissa ini ketika masuk Islam tidak sedikit ya penentangannya ya dari keluarga, dari orang-orang terdekat, dan alhamdulillah ini tahun yang ketiga. Nah sekarang terakhir nih, mungkin karena waktunya juga, apa harapan dokter nih ya di Ramadan yang ketiga ini? Ya, mungkin sama dengan seluruh umat Islam dimanapun berada, insya Allah Ramadan tahun ini lebih baik ya daripada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Ibadahnya sudah meningkat juga kualitasnya. Kalau memang sebelum-sebelumnya bisa khatam terjemahannya, kemudian bisa khatam bahasa Arabnya satu kali waktu bulan Ramadan, mungkin bisa ditingkatkan lagi, bisa 2 kali, 3 kali di bulan Ramadan ini, dan lebih dari mengkhatamkan sebenarnya ya tadi ya, kita mentadaburi, mengamalkan gitu, insya Allah pahalanya lebih berlipat. Amin ya Rabbal. Terima kasih Dokter Karissa atas inspirasinya nih ya. Sama-sama Pak Ustaz. Salam buat keluarga dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasbunallah wa ni'mal wakil.